Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Harus Tekun. Saudara, apapun yang menjadi prestasi hidup kita akan sia-sia kalau itu bukan kehendak Bapa. Masalahnya, untuk melakukan kehendak Bapa itu tidak semudah dan sesederhana yang kita pikirkan. Melakukan kehendak Bapa itu membutuhkan ketekunan. Harus tekun. Ya, karena kita masih memiliki kehendak sendiri. Penulis Ibrani berkata, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu." Ibrani 10 ayat 36. Jadi, untuk memperoleh janji Tuhan, yaitu hidup bahagia bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa, kita harus tekun. Hidup kekal itu bukan otomatis, saudara. Walaupun kita sudah beroleh anugerah, kerohanian kita harus terus bertumbuh, dan itu merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dengan ketat, tidak bisa instan. Ibarat tubuh manusia yang bertumbuh secara ketat, maksudnya ada pertumbuhan yang tidak kita sadari dan tidak kita lihat. Misalnya, setiap saat selalu ada sel-sel tubuh yang mati, lalu ada sel-sel baru yang tumbuh. Demikian juga kehidupan kerohanian kita. Juga bertumbuh bertahap secara ketat. Yang jadi persoalan, banyak orang berpikir pertumbuhan rohani itu harus menghasilkan perubahan sesuai versinya. Kalau tidak, mereka ragu dan bertanya, apakah ada proses pertumbuhan di dalam hidup rohaninya? Disinilah orang sering bertindak bodoh karena mendengar bisikan iblis yang berkata, "Nggak perlulah berdoa. Kamu berdoa atau tidak juga sama saja. Belajar firman nanti juga bisa. Kan masih ada waktu." Coba lihat, kamu beribadah, kamu puasa, hasilnya apa? Apa ada perubahan? Nggak ada kan? Tuh lihat, temanmu yang tidak ke gereja, nggak pernah berdoa, juga nggak terjadi apa-apa, fine-fine saja. Nggak sadar bahwa itu semua penyesatan iblis, tipuan iblis. Lalu kita mulai undur dan tidak tekun, tidak lagi datang dalam persekutuan, tidak punya jam-jam doa, tidak lagi tekun belajar firman. Coba perhatikan, orang yang seperti ini beberapa tahun ke depan, rohaninya pasti tidak bertumbuh dan tetap kerdil. Beda kalau kita mau tekun. Seiring berjalannya waktu, kita akan bisa merasakan adanya perubahan. Bagi yang baru belajar berdoa misalnya, dan mengeluh karena pikirannya mengembara, liar, dan susah konsentrasi. Kalau tekun, akhirnya pasti bisa berdoa di satu kawasan di mana pikiran kita tidak liar lagi, tidak bisa mengembara lagi. Ini tidak bisa dibagikan, saudara, tapi harus dialami sendiri. Dalam hal kekudusan juga sama. Dulu ketika ada sikap hati yang tidak benar muncul, rasa tidak suka atau iri hati, kita diamkan dan perasaan itu semakin liar.
Tetapi kalau kita dengan tekun memperkarakan, kita akan sampai pada tahap tertentu di mana perasaan itu bisa kita atasi dan kita tidak ada iri hati lagi. Kita bisa memiliki sikap hidup yang benar. Kita bisa ngomong, "Aku mengasihimu Tuhan." Tapi kita masih memiliki kesenangan. Kita masih mengasihi banyak hal. Tetapi kalau kita mau bertekun dan terus belajar, bisa. Akhirnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita bisa melabuhkan cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi semua itu merupakan proses bertahap yang begitu ketat. Maka jangan tinggalkan persekutuan, saudara. Tiap hari kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Proses bertahap ini harus kita jalani secara tekun. Saya tahu itu tidak mudah. Kalau seseorang bisa menjadi dewasa rohani, dekat dengan Tuhan secara mudah, suci, maka ia tidak menghargai nilai-nilai rohani. Ibarat kalau mutiara itu mudah didapat, maka tidak mungkin menjadi barang berharga. Tetapi kan orang cari mutiara harus menyelam di kedalaman sekian meter dengan nyawa taruhannya. Maka mutiara itu menjadi sangat berharga. Saudara, kalau Tuhan berkata, "Carilah aku selama berkenan ditemui," itu mengisyaratkan harus ada usaha dari kita yang sungguh-sungguh untuk mencari sampai menemukan Tuhan. Dan pasti membutuhkan ketekunan. Sebenarnya penyelesaian dari semua masalah kita itu hanya satu kok, saudara. Apa itu? Tuhan. Maka kita mau tekun belajar untuk hidup dalam kekudusan. Tanpa begitu, kita tidak bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak mungkin ada sefrekuensi dengan Dia. Dan dengan demikian tidak mungkin kita bisa mengerti kehendaknya. Tetapi saudara, kalau kita mau tekun belajar hidup kudus, kita akan berada di kawasan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang Dia rencanakan, yang Dia ingini dalam hidup untuk kita penuhi. Tuhan tentu tidak membuat hidup kita menjadi rumit. Tuhan tidak mau menyulitkan kita kok, saudara. Sejatinya Tuhan hanya mau menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya untuk melayani dan mengabdi kepadanya. Itu saja. Maka proses pertumbuhan bertahap ini harus kita alami secara nyata dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, kita harus bisa mengenali maksud Tuhan. Sebab pasti masih ada penyakit-penyakit dalam jiwa kita yang perlu disembuhkan. Apakah itu keegoisan kita, kesombongan, dan yang lainnya. Kalau mau jujur, kita ini sering keras kepala dan tidak mau cari tahu penyakit apa di dalam jiwa kita yang harus dibenahi secara serius. Sedangkan penyelesaian masalah karakter itu tidak bisa secara cepat, nggak bisa instan, karena membutuhkan proses bertahap yang ketat. Maka kita harus tekun dan setia untuk duduk diam di kaki Tuhan. Sepertinya hal ini sederhana, iya kan? Tetapi menjalaninya berat, saudara. Maka mintalah belas kasihan Tuhan. Katakan, "Tuhan, pegang tanganku." Saudara, kita harus mengalami Tuhan secara nyata.
Maka walaupun pergumulan kita hari ini begitu kompleks, begitu besar dan berat, tetapi kalau kita pegang Tuhan, pasti kita bisa melewatinya. Jangan harap sebulan 2 bulan selesai. Kalau persoalan yang saudara hadapi begitu berat, mungkin bisa setahun atau beberapa tahun. Namun yang pasti kita tidak akan terkapar, tidak mungkin. Tapi ingat, harus tekun di dalam Tuhan, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.